Halo teman-teman semua. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan lebih detail mengenai marginal revenue, elasticity, dan price marginal cost markup. Dan nanti saya akan sedikit menyinggung tentang kurva short run supply function. Nah, sebelumnya saya ingin kita latihan soal terlebih dahulu. Ada dua soal teori. Yang pertama ditanyakan seperti ini. Jadi ceritanya ada sebuah perusahaan yang melakukan maksimisasi profit di jangka pendek, ya, di mana variabel faktornya adalah X1 dan fix faktor adalah X2. Oke. Nah, jika harga X2 itu turun, apa yang terjadi dengan penggunaan variabel faktornya atau X1 dan apa yang terjadi pada profit? Oke. Maka kita harus menuliskan dulu rumus profit itu adalah TR min TC. Ya, jadi profit adalah TR min TC. TR itu adalah P dikali Q, sedangkan TC itu rumusnya adalah harga input dikalikan total input. Uh, Misalnya untuk faktor 1 itu adalah X1, ya berarti misalnya kita misalkan aja harga untuk X1 itu adalah W1 misalnya. Jadi W1 dikali U1 ditambah W2 kali U2. Nah, ini adalah total biayanya, ya, di mana uh, W1 itu adalah harga input untuk si variabel faktor X1 ya, sorry ya, kok U ya. X1, jadi W1 itu adalah harga input dari X1, sedangkan W2 itu harga input untuk X2, seperti itu. Nah, Q-nya itu adalah, ingat, Q itu adalah fungsi produksi kan, fungsi produksi itu dipengaruhi oleh input yang digunakan, yaitu input X1 dan input X2. Maka kita bisa ganti P dikali Q menjadi P dikali F dalam P dikali fungsi dari X1, X2. Jadi seperti ini. Besarnya profit sama dengan P dikali V fungsi dari X1, X2. Seperti ini. Oke? Nah, bagaimana langkah selanjutnya? Nah, kita menganalisis, jadi ceritanya harga X2 yang turun ceritanya. Oke. Apa yang terjadi ketika harga X2 turun? Nah, berarti nanti kita analisis ini nih, dampak penurunan ini. Sebelumnya ini bisa kita urai jadi profit adalah P dikali fungsi produksi yang dipengaruhi oleh input X1, X2 dikurangi W1, X1 dikurang W2, X2. Nah, kan yang ditanya bagaimana dampak terhadap penggunaan X1. Nah, berarti kita asumsikan si X2-nya itu konstan. Jadi jumlah X2 yang digunakan itu konstan. Oke. Nah, dan untuk melakukan maksimisasi profit, turunan profit terhadap quantity itu harus sama dengan 0. Nah, dalam hal ini, kuantitinya itu adalah fungsi dari X1 dan X2. Nah, kan yang ditanya bagaimana dampak terhadap penggunaan X1 kan? Nah, berarti kita turunkan fungsi profit terhadap X1 itu sama dengan 0. Artinya apa? Artinya kita mau mencari berapa nilai X1 ketika harga X2 itu turun, dan tapi dia tetap mendapatkan maksimisasi profit gitu. Makanya fungsi profit diturunkan terhadap X1 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya adalah turunan dari P dikali F X1 X2 diturunkan terhadap X1 dikurangi turunan W1 dikali X1 diturunkan terhadap X1 dikurang turunan W2 X2 diturunkan terhadap X1. Nah, kita bisa lihat bahwa di sini itu tidak ada unsur X1, maka nilai turunannya sama dengan 0. Nah, ini W1 X1 diturunkan terhadap X1, hasilnya apa? Hasilnya adalah W1. Nah, ini turunan P dikali fungsi X1, X2 diturunkan terhadap X1, itu hasilnya adalah berarti ini diturunkan hasilnya. Nah, berarti ini kan kayak turunan U kali V, berarti U aksen V ditambah UV aksen. Nah, P diturunin terhadap X1 habis. Nah, ini kan price taker ya, P-nya berarti habis, berarti U aksen V 0,
tinggal UV aksen, berarti P dikali turunan ini. Turunkan terhadap X1. Berarti turunan profit terhadap X1 sama dengan ini, P dikali turunan fungsi X1 sama X2 yang konstan, diturunkan terhadap X1, dikurang W1. Itu harus sama dengan 0. Paham ya? Ini hasil turunannya ini turunannya W1, ini 0. Nah, berarti ini dikurang ini sama dengan 0. Berarti apa kesimpulan yang kita dapatkan? Kesimpulan yang kita dapatkan berarti ini sama dengan ini. Nah, ini sendiri kan turunan fungsi produksi terhadap input X1. Berarti ini kita sebut dengan marginal productivity untuk si X1. Ya kan? Berarti marginal productivity untuk X1 sama dengan, kan P dikali ini sama dengan W1. Berarti ini sama dengan W1 per P. Seperti itu. Oke? Berarti kondisi optimal tercapai ketika marginal productivity X1 sama dengan W1 per P. Berarti apa kesimpulannya? Kesimpulannya, jadi harga ketika harga X2 turun, maka X1 itu tidak berubah. Kenapa? Karena marginal productivity-nya akan tetap sama gitu. Jadi ketika W2 turun, penggunaan X1-nya itu nggak bakal berubah. Seperti itu. Tetapi karena W1-nya nggak berubah, berarti kan kita tahu bahwa W2-nya turun kan. Berarti karena ini tetap, karena W1-nya tetap, X1-nya juga tetap. Intinya dari sini kita dapat kesimpulan bahwa X1-nya itu nggak berubah. Oke, karena X1 nggak berubah, W1-nya juga nggak berubah, eh, berarti ini juga nggak berubah. Nah, berarti ini turun. Nah, berarti logikanya gini, kalau total revenue tetap sama, terus total cost-nya berubah, total cost-nya turun, berarti profit bakal naik. Berarti kesimpulannya, kalau di jangka pendek, ketika harga dari fixed factor itu turun, maka eh, penggunaan variable faktor itu nggak berubah, X1-nya nggak berubah, tetapi profitnya itu bakal meningkat. Jadi kesimpulannya profit akan meningkat dan dengan penggunaan X1 yang sama persis atau tidak berubah. Seperti itu. Oke. Itu yang untuk nomor satu ya. Jadi kita dapat kesimpulan bahwa perusahaan persaingan sempurna di jangka pendek, ketika harga fixed inputnya naik, maka penggunaan variabel input nggak berubah, karena tetap MPL harus W per P, kan P-nya nggak berubah, W-nya juga nggak berubah, berarti marginal productivity nggak berubah. Nah, kalau marginal productivity X1 nggak berubah, artinya X1 juga nggak berubah. Gitu. Kalau marginal productivity turun, X1 naik. Kalau marginal productivity-nya naik, X1-nya turun, kayak gitu. Nah, karena marginal productivity yang nggak berubah, akibat W1 per P-nya itu nggak berubah, berarti X1-nya tetap. Karena X1-nya tetap, W1-nya tetap, tapi W2-nya turun, berarti kan total cost itu turun. Nah, total cost turun, total revenue-nya tetap, maka profit itu akan meningkat. Seperti itu. Nah, kenapa kita bisa bilang total revenue-nya tetap? Karena X1 yang digunakan tetap sama. X2-nya juga diasumsikan tetap. Ya gitu. Jadi itu jawabannya profit meningkat, oke? Nah, sekarang yang nomor 2, ini berkaitan dengan konsep yang sudah kita pahami sebelumnya. Oke. Kita semua udah mengerti apa itu duality optimum. Ya, duality optimum ketika perusahaan mencapai cost minimization dan secara bersamaan mencapai productivity maximization, seperti itu. Oke. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita setuju bahwa ketika perusahaan mencapai duality optimum, maka secara bersamaan mereka mencapai profit maximization, profit maksimum. Nah, productivity maksimum dan cost minimization itu coba kalau kita lihatnya konteksnya jangka pendek berarti APL sama dengan MPL. Berarti AVC sama dengan MC. Kalau dilihat dari keseluruhan, AP sama dengan MP, jadi ceritanya ini gabungan ya inputnya, sama AC sama dengan MC. Nah, coba kita lihat dari kurvanya. Oke, ini MC,
Ini misalnya AVC, ini average cost. Nah, constant return to scale itu tercapai ketika di sini. Ketika AC sama MC bersinggungan. Nah, kalau di sini, berarti increasing return to scale. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna, kita udah belajar bahwa harga sama dengan marginal cost. Oke. Berarti ketika harga sama dengan, ketika kuantitasnya di sini, berarti eh, berarti harganya di sini, average cost-nya di sini. Nah, ini yang menyebabkan di pasar persaingan sempurna ini mengalami yang namanya economic loss atau negatif economic profit. Nah, berarti kita dapat simpulkan bahwa kita tidak setuju bahwa kalau perusahaan mencapai duality optimum atau cost minimization dan secara sekaligus productivity maximum, maka perusahaan itu mencapai profit maksimum. Kita nggak setuju. Alasannya adalah karena misalnya ketika APL sama dengan MPL dan secara bersamaan AVC sama dengan MC, kita bisa melihat bahwa kalau pasar persaingan sempurna justru dia dapat kerugian. Gitu. Kalau dia beroperasi di CRTS, itu dia zero economic profit. Tapi kalau decreasing return to scale justru dapat positive economic profit. Berarti ini bukti bahwa profit maximization itu tidak tercapai ketika mencapai productivity maksimum. Sekalipun memang betul profit maksimum itu goals-nya bisa dengan cara meminimumkan cost atau memaksimumkan revenue. Tetapi bukan berarti ketika cost minimization sekaligus productivity maksimum tercapai, bukan berarti dia mendapatkan profit maksimum. Seperti itu. Oke. Nah, kan di pasar persaingan tidak sempurna itu dia beroperasi saat increasing return to scale kan. Nah, tetapi tidak menjamin bahwa perusahaan itu akan mencapai AVC sama dengan MC atau APL sama dengan MPL gitu. Misalnya ini kan AVC sama dengan MC di sini ya, eh, bisa aja dia sama-sama increasing return to scale, tetapi taruhlah marginal revenue-nya di sini, sehingga kuantitinya dia yang dihasilkan di sini gitu. Nah, berarti terbukti bahwa dia tidak AVC sama dengan MC kan. Begitu pula kalau MR-nya saya bikin begini. Tuh. Maka dia nggak akan sama persis kuantitinya, ya, seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Itu alasan kenapa uh, ketika productivity maksimum dan cost minimization, berarti kita nggak setuju bahwa dia pasti mendapat profit maksimum. Oke. Begitu pula kalau misalnya kita mengacu pada productivity maksimum yang AP sama dengan MP dan AC sama dengan MC. Karena saat CRTS tadi, pasar persaingan sempurna mendapatkan zero economic profit, sedangkan kalau di pasar persaingan tidak sempurna, CRTS itu profitnya lebih kecil ketimbang increasing return to scale. Kecuali CRTS-nya ini mengacu pada monopoli dengan constant cost function. Monopoly with first degree price discrimination, dan dia menghadapi yang namanya di long run linear cost function. Nah, ini baru dia mendapatkan profit maksimum dan secara bersamaan dia beroperasi di AC sama dengan MC dan AP sama dengan MP. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke konteks marginal revenue dan elasticity. Nah, jadi ada keterkaitan antara marginal revenue dengan elasticity. Oke. Nah, di sini kita bahasnya elasticity permintaan ya. Bagaimana rumus dari elasticity permintaan? Rumusnya adalah kita mencari responsif ya, bagaimana dampak perubahan harga terhadap kuantitas permintaan. Seperti itu. Oke, jadi persen delta Q dibagi persen delta P. Nah, ini bisa kita urai menjadi delta Q per Q dibagi delta P per P. Ya. Atau ini bisa kita rubah jadi delta Q per delta P dikali P per Q. Nah, delta Q per delta P kali P per Q ini sama saja seperti turunan Q terhadap P dikali P per Q. Seperti itu. Oke. Nah, apa kaitannya marginal revenue dengan elasticity? Nah, sebelumnya kita bicara konteksnya ceritanya dia pasar persaingan tidak sempurna dulu nih. Nah, berarti total revenue itu bukan P kali Q aja, tapi
PQ kali Q. Seperti itu. Oke. PQ dikalikan Q. Nah, berarti bagaimana mencari marginal revenue? Nah, ini pakai aturan U kali V. U kali V diturunkan hasilnya adalah U aksen V ditambah UV aksen. Berarti U aksen itu berarti turunan P terhadap Q. V aksen berarti Q diturunkan terhadap Q, hasilnya itu sama dengan 1. Ya udah, nah sekarang kita cari marginal revenue. Turunan TR terhadap Q. Berarti hasilnya adalah U aksen V, berarti turunan P terhadap Q. U aksen V, V-nya itu Q, ditambah U, V aksen 1. Nah, ini adalah marginal revenue. Ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi apa? DPDQ ini adalah delta P per delta. Oh ya, saya pakainya, sebaiknya saya pakai key, nggak apa-apa lah, key besar juga nggak apa-apa ya. Ini nggak konsisten, tadi saya pakainya key kecil. Tapi kalau mau pakai key besar, berarti ini saya ganti key besar aja biar konsisten. Oke. Nah, berarti delta P per delta Q dikali Q ditambah P gitu. Nah, ini rumus apa nih? Kalau delta Q per jadi kayak gini. Nah, ini bisa kita urai jadi P dikali 1 ditambah 1 ditambah Q per P dikali delta P per delta Q. Nah, ini tinggal diurai jadi seperti ini. Ya kan? Kan ini P ditambah Q dikali delta P per delta Q. Nah, ini itu sendiri, itu adalah rumus dari 1 per elastisitas. Yang ini. Nah, maka ini adalah rumus dari si marginal revenue. Oke. Ingat, apapun struktur pasarnya, baik persaingan sempurna maupun persaingan tidak sempurna, profit maksimum tercapai ketika MR sama dengan MC. Oke. Berarti kita bisa bikin marginal cost itu juga sama dengan P dikalikan 1 ditambah 1 per elastisitas. Oke. Atau marginal cost sama dengan P ditambah P per elastisitas. Berarti P per elastisitas sama dengan P dikurang MC. Nah, berarti kalau kita kalikan sisi kiri dengan 1 per P, sisi kanan dengan 1 per P, maka hasilnya adalah P min MC per P adalah 1 per elasticity. Nah, ini elasticity-nya harus diabsolutin karena elasticity demand itu negatif. Oke. Nah, ini yang kita sebut dengan price marginal cost markup. Gitu. Dan ini kita sebut juga dengan learner index. Nah, apa yang bisa kita interpretasikan dari learner index? Nah, learner index umumnya nilainya berada dari 0 sampai 1. Umumnya ya. Bisa negatif, bisa. Nanti kalian akan ketemu contohnya kapan dia negatif. Tapi umumnya itu dia antara 0 sampai 1. Dan ketika learner index itu 0, berarti price sama dengan marginal cost. Apa struktur pasar yang price itu sama dengan marginal cost? Jawabannya adalah struktur pasar perfect competition market. Oke, jadi besarnya nilai learner index itu menunjukkan seberapa pasar itu menguasai, seberapa perusahaan itu dapat menentukan harga. Kalau pasar persaingan sempurna itu kan price taker, jadi dia tidak mempunyai kekuatan untuk menentukan harga.
kalau pasar persaingan tidak sempurna atau imperfect competition itu adalah pasar yang memiliki market power, ya kan? Market power itu adalah kekuatan untuk menentukan harga dalam rangka memaksimumkan profit. Nah, kalau di pasar persaingan sempurna dia price taker, makanya harga sama dengan marginal cost. Ini secara teoritis, meskipun dalam kehidupan nyata nggak ada yang sama persis P sama dengan MC. Tapi ketika P lebih besar dari MC, nah selisihnya itu semakin besar menunjukkan bahwa perusahaan itu semakin memiliki kuasa dalam menentukan harga. Seperti itu. Maka ketika nilainya nanti mendekati satu, berarti dia indikasinya adalah pasar monopoli. Tapi nanti kalau kalau kita belajar ekonomi industri atau melihat data empiris, tidak selalu industri yang dia itu terkonsentrasi gitu ya, industri yang bersaing tidak sempurna, itu price cost marginnya bakal lebih besar ketimbang industri yang konsentrasinya lebih rendah. Nanti kita akan lihat data empirisnya kalau di ekonomi industri, tapi kalau kita di level mikro 1, kita cuma belajar teoritisnya, semakin besar learner index berarti pasarnya semakin tidak sempurna aja gitu. Karena masih perusahaan itu memiliki kekuatan yang besar dalam menentukan harga. Dibuktikan dari selisih harga dan marginal cost yang lebih besar. Seperti itu. Oke. Okay? Dan kita juga tahu kan kalau di PCM itu elastisitas itu sama dengan tahingga absolutnya atau minus tahingga. Nah, terbukti bahwa 1/0 itu adalah tahingga. Seperti itu. Oke. Nah, berarti bagaimana kalau seandainya pasar itu learner indexnya 0,5? Berarti elastisitasnya absolutnya adalah 2. Nah, kalau learner indexnya 0,1, elastisitasnya berapa? 10. Berarti yang lebih elastis itu adalah yang 10. Nah, berarti menunjukkan, oh, pasar yang semakin memiliki market power, semakin dia punya kuasa dalam menentukan harga, maka dia semakin inelastis struktur pasarnya gitu. Tapi semakin dia kecil price cost marginnya atau price marginal cost markupnya, maka pasarnya lebih elastis. Karena elastis, dia kan lebih responsif terhadap perubahan harga konsumennya. Maka dia netapin harga nggak bisa terlalu jauh dari marginal cost. Beda dengan pasar yang lebih inelastis, dia memiliki kekuatan untuk menentukan harga lebih besar. Seperti itu interpretasinya, oke? Okay? Dan learner index kalau sama dengan 1 itu berarti dia seolah-olah marginal cost itu sama dengan 0. Ya, kan P dikurang MC per P sama dengan 1 ya. Berarti ini sama aja kayak P dikurang MC sama dengan P. Berarti marginal cost-nya itu mendekati 0. Secara teoritis marginal cost itu 0. Ya, berarti ini tuh kayak mau menunjukkan bahwa oh harganya itu terlalu jauh gitu. Makanya learner index tuh harusnya di bawah 1 pastinya ya. Oke. Nah, topik terakhir yang akan saya bahas itu adalah tentang shutdown point. Yang sebenarnya teman-teman juga sudah pelajari di pengantar mikro, tetapi saya akan menjelaskan lebih detail pembentukan kurvanya gitu ya. Jadi, kapan perusahaan itu melakukan shutdown ini juga akan dijelaskan. Ini market price. Ini adalah kuantitinya. Oke. Nah, misalnya ini adalah kurva dari misalnya ini adalah kurva dari short run marginal cost. Lalu ini adalah kurva short run average variable cost. Dan ini adalah kurva dari short run average cost. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, nah dulu waktu pengantar mikro kalian belajar ya bahwa perusahaan itu akan shutdown ketika dia itu bukan sekedar loss ya kan, tapi kalau dia menetapkan harga di bawah average ketika total revenue itu lebih kecil dari variable cost. Kan gini, kalau total revenue kurang dari total cost itu dia rugi. Tapi kalau total revenue kurang dari variable cost, oh berarti dia ruginya lebih begini.
ketika rugi dia ada kemungkinan apakah dia revenue-nya itu masih lebih besar lebih besar sama dengan variable cost atau di bawah variable cost. Nah, kalau di bawah variable cost itu berarti kita mengasumsikan kalau fixed cost nggak ada, dia tetap rugi gitu. Nah, berarti perusahaan akan melakukan shutdown. Oke. Sehingga ketika ketika kan harga itu sama kayak marginal cost ya, ini kan pasar persaingan sempurna. Berarti ketika MC AVC ini disebut dengan titik shutdown point gitu. Ya, ketika P sama dengan AVC gitu. Nah, berarti ini adalah P supply dan ini adalah kuantitinya. Berarti yang saya bold pakai warna apa ya? Nah, yang saya bold ini adalah short run supply curve. Yang saya pakai warna biru. Ini yang kita sebut dengan short run supply curve. Supply curve itu adalah marginal cost yang slope-nya positif. Di mana dimulai dari ketika harga itu di atas sama dengan average cost. Itu adalah short run supply curve. Oke. Nah, berarti ketika harga berada di average cost, apa yang terjadi? Di sini nih, harga sama dengan average cost. Berarti di sini produksinya adalah break even point. Saya pakai warna yang berbeda, warna kuning. Di sini berarti dia break even point. Seperti itu. Nah, berarti kalau di sini dia masih loss gitu. Tapi yang membedakan di sini berarti ketika P star misalnya, itu dia masih loss. Tapi dia masih dia loss tapi masih berproduksi karena dia harganya di atas average variable cost. Nah, kalau di sini break even point ini starting point seperti itu. Oke. Kalau di sini nah, ini kan constant return to scale. Ini di sini increasing. Nah, berarti ini udah mulai decreasing. Nah, ini dia baru setelah ini dia baru dapat profit. Nah, semakin dia netapin harga lebih tinggi, maka kita bisa lihat profitnya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena ada di sini antara harga sama average cost itu harga lebih tinggi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kuantitinya lebih banyak. Nah, itu menyebabkan profit itu lebih tinggi. Oke? Tapi intinya shutdown point ada di sini. Nah, paling itu aja penjelasannya untuk materi profitnya. Nanti akan dilanjutkan di video selanjutnya, oke? Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.